Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Maha suci Allah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pecinta ilmu perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita Indonesia tengah diguncang dengan wabah yang menakutkan yang belum pernah terjadi selama ini. Bahkan wabah ini menerpa di belahan penjuru dunia. Dialah COVID-19 atau populer disebut dengan virus corona. Ketakutan, kesedihan, kerisauan hati seolah tak terperi. Aktivitas, ikhtiar, sebagian mulai terhenti. Dan terlihat dampak dari ekonomi. Bahkan beribadah pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai tertular atau terjangkiti. Saudaraku pecinta ilmu perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, musibah apapun yang terjadi tidak membuat dia berputus asa. Justru dia akan mampu mengambil pesan spiritual dan pesan moral, bahkan lautan hikmah yang dalam. Pertama, orang beriman ajib urusannya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali hanya orang yang beriman. In asabatu syarra syakara fakana khairan lahu. Ketika diberikan anugerah kepadanya, bersyukurlah dia. Itu yang baik buatnya. Wa in asabatu dharra sabar. Namun ketika diberikan musibah atau ujian kepadanya, dia tetap bersabar. Itu pun baik untuknya. Orang beriman meyakini musibah yang terjadi tidak selalu membawa keburukan. Tapi ada nilai-nilai ibrah yang bisa dia dapatkan. Orang yang beriman menyadari, meyakini bahwa apapun yang terjadi merupakan qadarullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami suatu musibah apapun kecuali yang telah ditentukan atau dituliskan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Maka orang-orang yang beriman harus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat nomor 51. Firman Allah yang lain pada surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah satu musibah yang menimpa di muka bumi juga terhadap pada diri kalian kecuali telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum itu semua diwujudkannya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Rasul menyatakan dalam hadis Tirmidzi, khalaqallahu kulla syai'in fakatabaha hayataha wa mautaha
wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Allah tuliskan baginya 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Yang kedua, musibah yang terjadi diyakini oleh orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keimanan orang yang beriman. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian dengan hanya mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 di ayat yang kedua. Maka Allah menjawab di ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian agar terlihat siapakah yang jujur dan siapakah yang dusta. Orang-orang terdahulu mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan hari ini. Apakah dahulu tidak ada wabah? Ada. Walaupun namanya belum dikenal dengan sebutan corona. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman menyadari akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa musibah yang terjadi adalah Allah sedang menegur, memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalai, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Artinya musibah terjadi karena ulah tangan manusia. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Maka Allah berikan kepadanya peringatan agar mereka merasakan dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Ketika manusia menyadari berbagai musibah terjadi karena ulahnya sendiri, maka pintunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang beriman meyakini bahwa musibah yang terjadi adalah salah satu bentuk tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu dengan cara Allah mengujinya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orangnya yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah pasti mencobanya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 216 semakin menyadarkan kita, menggetarkan hati kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang, padahal berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai, sesuatu yang kalian benci. Namun boleh jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu baik menurut Allah untuk diri kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah untuk diri kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Sebut saja perjuangan saudara kita di Palestina, jihad yang entah kapan berakhir, tapi syahid mereka genggam, mereka raih. Kalau hari ini kita merasakan
musibah dari virus corona, ambillah pelajaran untuk kita semakin menyadari ada ruang-ruang yang terangkat di dalamnya. Ketika bersabar dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tingkatan derajat yang lebih tinggi kepada mereka, yaitu dihapuskan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, atau gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku pecinta ilmu perindu surga, yang terakhir, yang kelima, di antara lautan hikmah dari peristiwa musibah apapun yang terjadi, entah kapan berakhirnya, bagi orang beriman adalah ruang baginya untuk introspeksi, bermuhasabah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan semakin menghambakan dirinya, bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun, hanya Allah yang mampu menolong. Dan ingatlah urusan orang beriman, ajib saja, selalu baik ketika dia bersyukur saat diberi nikmat dan bersabar ketika diberikan musibah atau ujian kepadanya. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri kita terbebaskan dari musibah wabah COVID-19 atau virus corona ini, sehingga masuk kita di bulan Ramadan, kita merasakan nikmatnya, lezatnya, indahnya beribadah di bulan Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari lepra, dan dari wabah apapun yang menakutkan, termasuk di dalamnya virus corona. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung, kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Saudaraku pecinta ilmu perindu surga, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengetuk pintu langit Allah, agar doa-doa kita dikabulkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.